Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudara semua. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang mengapa kemudian saya membuat postingan-postingan tentang sholawat, tentang kajian Gus Baha. Ini berangkat dari pengalaman saya pribadi. Ada masa dalam kehidupan kita ujian datang begitu berat, sampai kita bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan berakhir. Saya pernah berada di titik itu, bukan karena saya tidak ingin berusaha, bukan pula karena saya tidak memiliki cita-cita, tetapi keadaan ekonomi keluarga membuat banyak hal yang sebelumnya terasa sederhana berubah menjadi begitu sulit. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, sementara kemampuan seolah tidak sebanding dengan beban yang harus dipikul. Hari demi hari jalani dengan penuh perhitungan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. Bahkan terkadang kebutuhan yang sebenarnya penting pun harus dikesampingkan. Bukan karena tidak penting, tetapi tidak ada sesuatu untuk pemenuhannya. Di hadapan keluarga mungkin saya berusaha terlihat kuat, menampilkan senyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika sendirian, hati justru bertanya-tanya, apakah aku sanggup melewati semua ini? Ada malam-malam panjang ketika pikiran begitu penuh, badan berada di tempat tidur tetapi pikiran terus bekerja, memikirkan ekonomi, memikirkan masalah keluarga, memikirkan masa depan, tentang tanggung jawab, dan berbagai persoalan yang seakan tidak menemukan jalan keluar. Semakin aku mencari jalan keluarnya, terkadang semakin terasa buntu. Sampai akhirnya muncul rasa lelah yang sangat luar biasa. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah secara batin. Rasanya ingin berhenti, rasanya ingin menyerah, bahkan hampir sampai pada titik putus asa. Namun ternyata ketika manusia merasa tidak memiliki jalan, saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Pada suatu waktu saya sedang mendengarkan sebuah kajian dan muncul di notifikasi YouTube saya itu channel dari guru kita Gus Baha tentang bagaimana qada dan qadar. Dari sana saya mulai memahami sesuatu yang selama ini mungkin sering saya dengar, tetapi belum benar-benar saya resapi. Bahwasanya hidup ini tidak selalu keras, tidak harus berjalan dengan apa yang harus kita inginkan. Ada sesuatu yang menjadi kehendak Allah, ada takdir yang berada di luar kemampuan manusia untuk mengubahnya. Tetapi menerima takdir bukan berarti berhenti berusaha. Justru disitulah saya mulai belajar membedakan antara ikhlas, menerima ketitipan Allah, dan menyerah terhadap kehidupan. Ikhlas bukan berarti tidak boleh menangis. Ikhlas bukan berarti tidak boleh merasa sedih. Ikhlas bukan berarti tidak boleh berusaha mencari jalan keluar. Ikhlas adalah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kajian itu perlahan saya mencoba mengubah cara memandang ujian. Dulu saya sering bertanya, mengapa Allah memberikan ujian saya masalah sebesar ini ya Allah? Kemudian saya mencoba mengubah pertanyaan itu, apa yang sedang Allah ajarkan kepada saya melalui ujian ini? Perubahan pertanyaan tersebut ternyata mengubah banyak hal dalam hidup saya. Saya mulai belajar bahwa mungkin Allah sedang mengajarkan kesabaran, mungkin Allah sedang mengajarkan ketergantungan kepadanya, mungkin Allah sedang membersihkan hati dari kesombongan karena terlalu merasa mampu mengatur kehidupan ini sendiri. Dan mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang belum saya lihat. Saya pun terus berusaha, tidak berhenti mencari jalan keluar, tidak berhenti bekerja, tidak berhenti berdoa, dan saya mencoba memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat menjadi salah satu cara saya
menenangkan hati ketika pikiran kembali dipenuhi kekhawatiran. Ketika keadaan terasa berat, saya bersolawat. Ketika hati mulai takut kepada masa depan, saya bersolawat. Ketika usaha mulai menunjukkan hasil, saya bersolawat. Bukan karena saya menganggap solawat sebagai sesuatu secara ajaib akan membuat semua masalah menjadi hilang seketika, tetapi karena dengan solawat hati terasa lebih tenang, dan saya kembali mengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang kemampuan saya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengatur. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebutuhan saya bahkan sebelum saya mengucapkan ke dalam doa. Perlahan saya belajar menjalani hari. Masalah belum tentu langsung selesai saat itu. Kondisi belum tentu langsung berubah. Tetapi hati saya mulai berubah. Saya mulai memahami bahwa terkadang yang pertama kali Allah ubah bukan keadaan kita, melainkan cara kita memandang keadaan tersebut. Dulu masalah saat datang membuat saya begitu takut. Sekarang saya mencoba melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dulu kegagalan terasa seperti akhir dari segalanya. Sekarang saya mencoba melihatnya sebagai sebuah perjalanan. Dulu keterlambatan rezeki membuat saya gelisah. Sekarang saya mencoba meyakini bahwa rezeki Allah tidak akan pernah salah alamat dan tidak pernah tertukar. Dan kemudian sesuatu yang tidak pernah saya sangka mulai terjadi. Di tengah keadaan yang menurut saya begitu sulit, pertolongan Allah datang dari arah yang tidak saya duga. Bukan dengan cara yang saya pernah bayangkan, bukan melalui jalan yang sebelumnya saya pikir menjadi solusi, tapi datang melalui jalan yang membuat saya kembali terdiam dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau benar-benar tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini." Saat itulah saya memahami bahwa keajaiban terkadang bukan berarti sesuatu yang luar biasa turun dari langit dalam sekejap. Keajaiban bisa berupa pintu yang tiba-tiba terbuka setelah sekian lama tertutup. Bisa berupa seorang yang datang memberikan pertolongan. Bisa berupa kesempatan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh kita. Bisa berupa rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa juga berupa ketenangan hati setelah sekian lama hidup dalam kecemasan. Dan paling indah adalah terkadang keajaiban itu adalah ketika kita menyadari bahwa Allah telah mengatur semuanya jauh sebelum kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Saya kemudian teringat perjalanan panjang yang sudah saya lalui. Betapa sering saya merasa tidak mampu, betapa sering saya merasa ingin menyerah. Betapa banyak malam yang saya lalui dengan kecemasan. Betapa sering saya mempertanyakan keadaan, tetapi ternyata saya masih bertahan sampai hari ini. Bukan semata-mata karena saya kuat, mungkin karena Allah yang memberikan kekuatan. Bukan karena saya selalu tahu jalan keluar, tetapi karena Allah selalu membuka jalan pada waktu yang tepat. Dari pengalaman itu saya belajar satu hal yang sangat berharga. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup kita sedang berakhir hanya karena hari ini kita sedang berada dalam kesulitan. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah siapkan setelah kesabaran itu. Bisa jadi hari ini kita sedang menangis, tapi suatu hari nanti kita akan tersenyum sambil berkata, ternyata kalau waktu itu Allah langsung mengabulkan apa yang saya inginkan, mungkin saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari ini. Mulai dari sekarang, saya ketika menghadapi persoalan hidup ingin terus belajar menerima qada dan qadar, belajar ikhlas, belajar bersabar, belajar tetap berusaha, belajar memperbanyak sholawat, dan yang paling penting belajar untuk tidak berburuk sangka kepada takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena manusia hanya bisa melihat satu bagian dari kecil perjalanan hidupnya, sedangkan Allah Maha luas, Maha mengetahui seluruh perjalanan itu. Kita hanya mengetahui apa yang terjadi hari ini. Allah mengetahui
apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita melihat pintu yang tertutup, sedang Allah mengetahui pintu mana yang sedang dipersiapkan terbuka untuk kita. Kita melihat semua seolah-olah terlambat, sedang Allah mengetahui waktu yang tepat dan terbaik untuk kita. Kita melihat sesuatu terasa sebagai kesulitan, sedang Allah mengetahui hikmah di baliknya. Maka jika hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami ujian ekonomi, masalah keluarga, kesulitan pekerjaan, kegagalan dalam berusaha, atau persoalan kehidupan yang begitu berat, jangan merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita. Tetaplah berusaha, tetaplah berdoa, perbanyak sholawat, tetaplah menjaga hubungan dengan Allah dengan baik. Dan ketika hasilnya belum sesuai harapan, mari belajar untuk mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku tidak mengerti mengapa Engkau menentukan ini untukku. Tetapi aku yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hidupku. Itulah mungkin bentuk ikhlas yang sedang saya pelajari sampai hari ini. Saya belum menjadi manusia yang sempurna. Saya masih bisa takut, saya masih bisa menangis, saya masih bisa lelah. Tetapi sekarang saya tahu kemana harus kembali ketika semuanya terasa berat, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika pertolongan itu akhirnya datang, saya semakin yakin bahwa tidak ada satupun mata air, doa, kesabaran, usaha, dan sholawat yang sia-sia di hadapan Allah. Mungkin jawaban doa kita selalu datang sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktunya. Karena terkadang kita meminta sesuatu kepada Allah dengan penuh keyakinan, sementara Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang kita minta. Maka jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Jangan putus asa karena pintu yang kita ketuk belum terbuka. Teruslah mengetuk, teruslah berusaha, teruslah bersolawat, dan teruslah menambah keyakinan. Sebab bisa jadi tepat ketika kita merasa sudah berada di batas akhir kekuatan, pertolongan Allah sebenarnya sudah sangat dekat. Ternyata semua ujian itu bukan untuk menghancurkanku, ya Allah. Allah sedang mengajarkanku bagaimana caranya menjadi lebih dekat, lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada setiap hati yang sedang diuji, melapangkan rezeki setiap keluarga yang sedang mengalami kesulitan, memberikan kesabaran kepada mereka yang sedang menunggu pertolongan, dan mengganti setiap air mata dengan kebahagiaan yang jauh lebih indah. Karena selama kita masih memiliki Allah, sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Barangkali sedikit cerita ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, agar kita terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah dan tidak boleh menyerah dengan ujian yang telah Allah tetapkan pada kita. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.